Selamat datang di Smart School, Studio Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Well, my smart students, this morning we meet again with me, Sir Richard. Today we are going to learn about writing a news, how to write a news, right? For the last couple of weeks, I have explained a news item, and my friends also have explained about news item. And today we are going to learn about writing, how to write a news. Well, my smart students, first of all, let's see what we are going to do this morning. Okay. Have you ever seen this? Where do you usually find a news? Yeah, sometimes we can read or we can see the news from breaking news. And right now, saat ini sekarang kita sudah bisa melihat banyak berita, even from online news or offline news. Like a breaking news here, we can watch it in television, right? Setelah itu di mana lagi biasanya kita menemukan news item? Ya, we can read it. News from newspaper. Right now we also can find out there is a newspaper, online newspaper and then offline newspaper. Di zaman Sir Ical dulu kita cuman bisa membaca news item atau news itu dari surat kabar ya. Tapi zaman now sudah sangat canggih. Sudah ada news online yang kita bisa langsung membaca from your gadget, from your handphone ya. At home, in the toilet, wherever you are, you can directly find out the news that you are going to read. Siapa yang di sini suka baca berita? Berita apa yang biasanya kita suka baca? Apakah termasuk bisnis? Atau berita selebriti? Atau berita yang lain? Okay. Well, my smart students, this morning we have our learning objective. Karena hari ini kita akan belajar writing. So I hope after learning this material that we really hope that all students are able to write news. Our learning objective this morning is writing a news. So I hope all of you, my smart students, are able to write a news after learning this material. Right, my smart students. Let's see. Pertama-tama, first, we have to know some steps before writing a news. Step 1. First one that you are going to decide, thinking in your mind, what are you going to write? Karena kalau kita tidak mempunyai, karena kalau kita tidak punya something in our brain, what we are going to write, we don't know what our writing will be. Jadi pertama ditentukan dulu, kira-kira kita akan menulis apa ya? Apakah kita akan menulis berita tentang kegiatan yang berada di sekolah kita, ataukah menulis berita pertandingan sepak bola? Ya terserah, nanti para smart students itu bisa memilah berita apa yang paling cocok yang Anda akan tulis ya di sekolah. Nanti Bapak Ibu guru pendamping akan memberikan more detail about this one, right? Well, my smart students, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan news item. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya that I have explained also about news item. News item is a text that informs the readers about newsworthy event or important event of the day. Di sini you can see that as we know that news item itu to inform, that informs the readers about newsworthy. Yang mana yang dikatakan newsworthy itu adalah suatu berita yang benar-benar layak untuk diberitakan. It's not like a gossip. Ya. Ada gosip yang memang betul-betul bisa diberitakan kepada para pembaca atau para pendengar. So this is very important event of the day. Ya, important news, important event of the day. Jadi kalau kita mau membuat news itu adalah news yang betul-betul up to date.
yang baru-baru ini yang sangat orang inginkan ya. Oke. Nah, yang di sini kita lihat dulu social functionnya apa. Jadi social function daripada news item tersebut adalah to inform and tell the readers about important and up to date events. Ya, jadi dalam setiap jenis-jenis teks, ya ini jenis teks news item punya kata kunci tersendiri. Kalau misalnya ditanyakan apa social functionnya, atau biasa juga ditanyakan what is the purpose of the text, ya. Pasti kita akan cari tahu yang mana kata kuncinya. Jadi kalau news item anak-anakku sekalian itu adalah to inform, untuk menginformasikan, and tell the readers about important and up to date event. As I told you, bahwa event-event yang akan kita berikan itu adalah berita yang akan kita berikan kepada para pembaca dan pendengar kita adalah up to date and very important to be known by everybody. Ya, jadi harus betul-betul ini sangat penting. Dan dalam hal ini, in informing, we must be objective. Kita harus objektif dalam membuat berita and not reflect our personal opinion. Ya. Jadi berita yang akan kita sajikan itu harus betul-betul anak-anakku objektif secara real, secara nyata, not reflect our personal opinion. Tidak menggambarkan pendapat pribadi kita, karena di sini bukan discussion. Ya, kita akan memberikan berita. Dan remain calm all the times, dan tetap calm pada setiap penulisan berita tersebut. Jadi sudah tahu ya. Purpose dari news item adalah to inform atau to tell the readers about important and up to date event. Jadi sekali lagi ingat, kita harus membuat beritanya secara objektif, not reflect our personal opinion, tidak menyangkut masalah pendapat-pendapat pribadi kita. Jadi harus betul-betul real, itulah yang namanya news, right? Well, kita melangkah lagi anak-anakku sekalian. Setelah social functionnya, kita harus mengetahui apa generic structure daripada writing news item tersebut. Ya, yang pertama ada newsworthy event. Yang kedua harus ada background dan harus ada source-nya. Ini cuma 3 yang ditampilkan di sini, tapi ada beberapa hal lagi. Yang pertama itu bisa kita masukkan ada headline news-nya. Ada headline news. Headline news could be as a title atau heading daripada berita tersebut. Dimana dengan melihat headline-nya saja atau dengan melihat heading-nya, we can understand what this news about. Jadi kita sudah memahami ini kira-kira beritanya seperti apa. Jadi ada lagi nanti background event. Di sini latar belakangnya elaborasi daripada newsworthy event. Dan source-nya itu adalah beberapa sumber-sumber. Kita akan kaji satu-satu ya. Yang pertama adalah newsworthy event. Yang mana yang dimaksud dengan newsworthy event itu? Jadi newsworthy event itu tells the event in a summary form. Jadi dengan membaca sedikit newsworthy eventnya saja, the readers or listeners or watchers bisa memahami, oh berita ini membahas tentang apa. Oke, paham anak-anakku sekalian? Dan di newsworthy event lah ini muncul beberapa pertanyaan yang harus kita libatkan di sini. Who was involved? What exactly happened? Kemudian, where did it happen? When did it happen? Oke. Jadi di sini pada newsworthy event itu di sini sudah harus meliputi siapa yang ada dalam berita tersebut. Apa berita tersebut, apa yang sedang terjadi, di mana berita tersebut terjadi, dan kapan kejadian tersebut. Jadi, by reading newsworthy event, people have a basic information.
Jadi kalau kita sudah membaca sedikit newsworthy event ini, we can think in our mind that oh, this news is like this. Jadi sudah ada basic information tentang apa yang akan kita bahas. Misalnya, we are going to talking about coronaviruses. Di newsworthy event ini sudah dijelaskan sedikit apa itu coronaviruses, kenapa terjadi, dan berita itu diambil di mana, berada di kapan berita itu terjadi. Oke? Selanjutnya kita move ke background dan coba lihat posisi pada news item first paragraph. Jadi newsworthy event itu selalu pada paragraf pertama atau at the beginning of the article. Kalau artikel itu biasanya juga ya dimulai dari newsworthy event, karena newsworthy event itu telling the summary of the news, memberikan sedikit penjelasan secara simple. Tapi kalau di sini nanti kita akan menulis writing news yang simple aja, nggak usah terlalu banyak dulu as a basic learner ya, sebagai pembelajar yang pemula. Oke, sekarang kita pindah ke masih newsworthy event di sini. Ada strategi tersendiri sayang. Bagaimana kita bisa menulis newsworthy event. The strategy for a good newsworthy event antara lain adalah pertama, keep it short. Usually one sentence. Keep it short, only one sentence. Jadi kalau memberikan satu penjelasan yang sangat complete sentence di situ, kita sudah bisa mendapatkan basic information about the news that we are going to read. Kemudian ada additional information can be put in the body of the news. Body of the news nanti itu bisa dikatakan sebagai backgroundnya. Jadi pada pertama itu tetap, tapi ingat keep it short, masih dalam keadaan singkat ya. Pendek-pendek, tidak usah terlalu panjang. Use interesting words, but keep it short. And stick it to who. Dan perhatikan baik-baik, menjelaskan meskipun short, even though the sentences is short, but you still have to stick on, fokus pada who, siapa yang ada dalam berita tersebut, what, where, and when. That's you have to focus on this 4WH question. Jadi untuk membuka opening the news, it should be clear apa, siapa, di mana, dan kapan kejadian tersebut. Tapi tetap masih dalam posisi kalimat tersebut singkat, tidak usah terlalu panjang. Nanti sebentar kita akan lihat contohnya ya. Alright, next. Background event. Sekarang kita move on kepada background event. Di background event ini apa yang akan terjadi? Disinilah kita elaborate what happened. Tell the cause of the event or incident. Jadi kalau suatu kejadian kecelakaan misalnya di sinilah di background event itu kita jelaskan, mengelaborasi lebih, menjabarkan lagi ya. Setelah tadi memberikan sedikit penjelasan pada newsworthy eventnya, kemudian di sini di background dijelaskan what happened, kira-kira kejadiannya seperti apa, menyebabkan. Jadi di sini ada pertanyaan yang kita jawab, why? Kenapa itu terjadi? What happened and why? Tell the cause of the event or incident. Ya, jadi kita di sini menjelaskan lebih detail sedikit lagi, tapi meskipun itu tetap harus singkat, padat, dan jelas. Ini untuk penulisan awal sebagai basic writer ya. Inilah yang apa di dalamnya itu adalah extra detail and information. Jadi tadi pada newsworthy event yang pertama itu tidak terlalu detail, di sinilah kita tambahkan extra detail and another information yang support ya, another information which is support the newsworthy event just now. Di sini yang tadi saya katakan ya, di sini kita menjelaskan how or why the event happen. Di sinilah di background event kita menjelaskan semua. Explain how did it happen, why it happened ya. Well, sekarang let's see.
The body should be in short, 2 till 4 sentences long. Jadi tetap perhatikan bahwa badinya ndak usah terlalu panjang. Yang penting dia sudah mencakup the extra detail and information, itu sudah komplit dan sudah menjelaskan how and why. Okay. My smart students, do you understand? Well, next we move. Written in third person with formal voice. Jadi dalam menulis sebuah berita itu selalu kita menggunakan orang ketiga. Jadi tidak bisa menggunakan bilang I di situ, itu adalah personal reflect. Ya, jadi biasa kita di sini menggunakan kata ganti she, he, bisa juga it, itu third singular, atau third plural, bisa juga menggunakan kata they. Orang ketiga tunggal atau jamak yang kita gunakan. Jadi kita, tapi dengan bahasa-bahasa yang formal, ya. Bahasa yang formal languages or formal voice, itu jangan menggunakan bahasa-bahasa selengean, bahasa-bahasa gaul, tapi tetap dengan bahasa-bahasa formal. Jadi dalam menulis sebuah berita jangan pernah mengatakan I karena ini bukan recount text, ya. Kalau recount itu kita yang menjelaskan apa yang telah kita alami. Tapi kalau membuat sebuah berita selalu memberitakan dengan menggunakan third singular, kata ganti orang ketiga, ya. She, he, it, atau bahkan they yang plural. Well, my smart students, let's see another one. Sekarang yang terakhir adalah source. Source is a statement from someone who involved on the event or knows about the chronological of the event, experts, witnesses, authorities, or participants. Jadi yang terakhir di situ harus ada source-nya, ada sumbersnya, yang dimana dimaksud dengan source itu, source is a statement from someone. Jadi jika ada yang terlibat dalam berita tersebut, ada statement-statement yang dikatakan oleh orang tersebut, dan menggunakan statement itulah, disinilah biasa kita menemukan ada yang semacam ini quotation, quotation mark, tanda kutip atas, inilah yang dikatakan direct speech. Mungkin direct speech juga sudah dibahas sama salah seorang teman saya, ya. Direct and indirect speech, atau tanda kata-kata seperti ini, said that, bla bla bla. Ya, disinilah yang biasa, siapa yang ngomong seperti itu? Yang biasa adalah expert mengenai kejadian tersebut, atau witness, saksi mata, atau orang yang berkepentingan yang ada dalam berita tersebut, atau participants. Jadi it's depend on the news. Kalau newsnya tentang something about competition misalnya, ada partisipan di situ. Kalau misalnya tentang accident atau incident on the way, there is a witness, atau sebuah kebijakan, ada authorities and experts say something like that. Jadi di source inilah kita menemukan kalimat langsung dan tak langsung, atau biasa kita sebut dengan reported speech. Di sumber inilah. Jadi kalau kita mau cari kalimat langsung dan tak langsung itu biasanya ada di sumber. Dan ingat, background di event itu tidak selamanya ada pada body, ya. Tapi untuk dasar pembuatan short news itu biasanya dia background eventnya dimunculkan di body. Kalau teks-teks yang panjang itu biasanya backgroundnya ada di belakang, biasa juga ada di tengah-tengah. Oke? Paham anak-anakku sekalian? But now we are talking about writing yang simple-simple saja, ya. Ingat, jadi di source itu harus ada sumbernya, itu harus ada saksi, ada kata siapa yang terlibat dalam situ, ada statement yang muncul dari orang yang berada dalam berita tersebut. Paham? Alright, I think you really understand about this. Language features-nya, kita harus tahu language features-nya. Dalam membuat sebuah berita itu, news item itu umumnya kita menggunakan simple past tense, ya.
umumnya. Tapi bisa juga kita menggunakan simple present tense kalau dia berbicara tentang sesuatu kejadian yang berulang-ulang dan fakta, real fact. Atau kita juga biasa menggunakan simple present perfect yang telah terjadi dan keadaan tersebut masih sedang berlangsung, masih berlanjut. Jadi generally we use past tense when we want to write a news. Past tense, remember that. Kalian pasti sudah understand yang mana disebut dengan past tense itu, dan Bapak Ibu guru di pendamping di sekolah pasti sudah menjelaskan ini secara berulang-ulang, di mana ada subjek dan predikatnya itu adalah kata kerja berbentuk kedua, ya, karena sudah terjadi di masa yang telah lampau. Your teacher will explain you more about this, but I think the students really understand about this, really. Karena ini sudah berulang-ulang sayang, dari SMP dipelajari, diulang lagi, dan sangat mudah dipahami ya. Kalau meskipun kita ngomong melihat ada kata kerja kedua, ini bentuknya past tense. Dan selanjutnya ada namanya action verb. Yang mana dimaksud dengan action verb? Action verb itu verb of telling yang bisa diucapkan ya. Ada juga yang namanya saying verb. Action verb itu verb of doing, saying verb itu yang verb of telling. Ada yang dilakukan, dikerjakan itu action, yang dikatakan itu ya dinamakan saying verb. Dan selanjutnya dalam menulis news itu harus ada adverb sayang, keterangan, dan harus ada ya ini direct and indirect speech yang biasa kita temukan di mana dalam berita itu, kita temukan tadi di mana, di source. Pada saat Anda mau mencari direct and indirect speech, ada di source, karena itulah di statement itulah yang muncul kalimat ini. Oke, let's see one by one. Past tense, action verb, saying verb. Ya, saying verb kita lihat. Saying verb yang saya katakan adalah verbs of telling yang mengeluarkan voice, seperti said, berkata, ask, meminta, complained, suggested, responded. Bahkan berespon itu adalah saying verb. Cried, apalagi nangis, ya, itu termasuk saying verb. Whispered, karena nangis itu kan mengeluarkan suara. It's different when you cry without showing your voice, just your tear falling down, ya, hanya air mata saja yang jatuh. Whisper juga masuk kalimat tersebut, berbisik-bisik, apalagi scream yang berteriak, ya. Jadi inilah semua salah contoh-contoh daripada saying verbs yang biasanya we found that verbs on the news, biasanya sangat banyak kita temukan dalam sebuah berita ataupun kita menulis berita selalu menggunakan saying verb. Selanjutnya selain saying verb apa? Action verb, verb of doing, ya. Seperti ate, jumped, kicked, run, made, call. Ini karena tadi ini semua bentuk kedua ya. Mungkin ini called, cook, dance, and shot. Kenapa kita menggunakan kata kerja bentuk kedua? Ya, karena di sini berhubungan dengan apa? Past tense. Jadi kata-kata kerja bentuk kedua yang ada di sini saya tulis, bisa saja kita mengatakan say, tidak masalah, ya, tidak masalah juga kita mengatakan eat. Tapi karena ini berhubungan dengan past tense, makanya kata-kata kerja saying verb, action verbs itu semuanya dalam bentuk kedua. Alright, let's see the examples. Lihat contohnya di sini saya. Indonesian teenager Hugo Nathaniel Yuwono won the Diana Award 2022. Okay. Thanks to the non-profit organization Math for Humanity. Jadi di sini menjelaskan bahwa salah satu anak muda Indonesia yang bernama Hugo Nathaniel Yuwono mendapatkan atau menang pada Diana Award. Jadi Diana Award itu diselenggarakan oleh salah satu organisasi non-government yang intinya Math for Humanity.
Di sini kita lihat past tense ya. Jadi Indonesian teenagers Hujo Natalia ini adalah subjeknya. Kemudian predikatnya di mana? Ini won Dedayana. Jadi di sini kata kerja bentuk kedua. Di sini ada kata won dari kata win. Nah, inilah. Ini bisa dijadikan sebagai newsworthy event. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan basic information anak-anakku sekalian. Basic informationnya apa? Bahwa berita ini berbicara tentang kemenangan yang diraih oleh Hugo Nathaniel Yuwono yang menang dalam Diana Award 2022. Oke, my smart students, sudah paham? Sudah ada bayangan bagaimana menulis berita? Oke, kita lanjut sekarang. Kita lihat di sini dulu direct and indirect speech seperti apa. Direct speech is used when we simply repeat what someone says, putting the phrase between speech marks. Jadi kita langsung menyebutkan ya, apa itu kalimat langsung. Kalau misalnya si Andi ngomong seperti ini, ya. Kita langsung mengucapkan apa yang dikatakan Andi. Andi misalnya said, ada quotation atau question mark, ada quotation di situ ya, di atasnya quotation, double quotation, I play gitar misalnya. Ini adalah kalimat langsung, namanya direct speech, kalimat langsung yang keluar dari mulutnya Andi. Jadi is used when we simply repeat what someone says. Kalau indirect speech is used when we want to report. Jadi menggunakan indirect speech itu ketika kita mau melaporkan, misalnya apa yang Andi katakan tadi. What did Andi say just now? Jadi kita bisa katakan di sini, Andi said that he played guitar. Di sini I-nya berubah menjadi he, play berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Jadi indirect speech is used when we want to report what someone said without speech marks and without necessarily using exactly the same words. Jadi tidak penting menggunakan kata yang sama tapi ini berubah. Tadi dia karena secara langsung tadi Anda mengatakan I, pada saat reported speech-nya kita melaporkannya, Andi berubah menjadi kata he, dia. Karena kita mengatakan Andi berkata bahwa dia bermain gitar. Jadi ini kita cuman melaporkan kembali, tapi perubahannya kata kerja bentuk pertama tadi play berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Perubahan-perubahan dari direct into indirect speech itu nanti akan dijelaskan khusus ya. Your teacher will explain more about this ya. Dan salah satu guru GSS juga sudah pernah menjelaskan ini ya, Ibu Sabriani, tentang direct and indirect speech ya, yang tadi pagi ya. Alright, next my smart students. Sekarang setelah direct and indirect speech itu, coba contohnya tadi. She replied, no, I haven't seen him. She replied that she had not seen him. Jadi di sini berbentuk negatif ya. Kata tadi no, I haven't seen him. Dia yang bilang. Misalnya Rini siapa? Kalau diulang, she replied that she tetap karena dia sudah jelas she. I haven't berubah menjadi had not seen him. Jadi dari kata perfect berubah menjadi past perfect. Ada perubahan-perubahan tersendiri. Oke, my smart students, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat di sini. Using of adverb. Jadi ada keterangan. Adverb of time. Misalnya apa? Yesterday, 2 days ago. Kemudian ada lagi of adverb of place. In my home
at school, in the in mall, apalagi in stadium, semuanya ya, tempat-tempat. Dan yang terakhir adalah adverb of manner. Misalnya adverb of manner itu selalu biasa menggunakan akhiran suffix ly. Misalnya kata she works slowly. He runs very quickly. He runs very quickly. Ada ly di belakang yang menandakan bahwa itu adalah manner, cara. Jadi dalam news item atau in writing news biasa juga kita menggunakan beberapa jenis adverb. Adverb of time, adverb of place, and adverb of manner. Oke, ini satu contohnya anak-anakku sekalian. Coba kita lihat. Let's see an example. The Surabaya police have arrested a man identified only as MN for allegedly buying an infant via Instagram. MN was arrested at his house on Jalan Kera, Injabangan District in Surabaya, East Java on Sunday. He was found to pay some 3.8 million USA 250 US dollar for a baby boy when he was only 3 days old. Jadi di sini coba kita lihat newsworthy eventnya tadi kita apa. Di newsworthy eventnya itu harus dijelaskan dengan detail apa yang tadi. Who? Ada the Surabaya Police. What happened? Apa yang telah terjadi? Ini arrested. Ya kan? Jadi sudah jelas di situ, sudah ada, dan di sini juga elaborationnya, di sini elaborationnya menanyakan di mana letaknya. Ada yang on Jalan Kerah Injambangan, itu adalah where. Dan kalau dicari di mana when, on Sunday. Jadi sini where, di Java on Sunday itu adalah when. Jadi ini simple tapi jelas. Dari sini kita sudah bisa melihat basic information bahwa yang dibahas di sini adalah penangkapan seseorang yang berinisial MN yang menjual bayi melalui via Instagram, melalui media sosial online. Jadi di sini sudah jelas sekali ya. Pada kalimat selanjutnya lagi di sini, Surabaya Police Chief Sir Komar Rudi Setiawan said. Apa namanya di sini? Ada yang tahu? Iya, di sini namanya adalah source, sumbernya. Ya, jadi di sini sumbernya recently that the September. Ada deadline-nya juga ini di mana ditinggalkan ini. Deadline newsnya itu tanggal 16 Oktober 2018. Jadi di sini beritanya sangat simple tapi jelas sekali. Ada ndak di sini saying verb yang dikatakan? Ada yang ndak action verb? Saying verb tadi muncul sini satu. Said, saying verb. Apalagi kalau action verb ada arrested, action verb found. Ini juga paid. Itu adalah action verb. Bahkan ada live di sini, conducted. Ada beberapa kalimat tersebut. Ada kata kerja bantu, apa sih namanya, direct and indirect speech. Yang mana di sini? Ada quotation mark, ada di sini, lihat quotation mark. The baby is now. Jadi ini adalah kalimat tak langsung. Ada di sini. Rudy said. Ini simple dan sudah mencakup keseluruhan. Ada newsworthy event, ada background event, dan ada source-nya. Ya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menulis berita yang di dalamnya ada segala-galanya yang telah kita sebutkan tadi. Ada language features-nya juga yang ada kata action verb, ada saying verb, ada adverb, ada beberapa tempat ini menjelaskan adverb of place, adverb of time ada ya di sini. Coba ini place is Java. On Tuesday, October 16, 2018.
Jadi sudah bisa paham anak-anakku sekalian, meskipun simpel beritanya ya. Yang penting kita belajar untuk membuat. Yang pertama tentukan dulu apa yang akan kita tulis. Oke, sesudah itu masuk langkah kedua adalah pre-writing. Pre-writing itu yang seperti apa? Plan your topic. Rencanakan topik Anda, organize your ideas, and collect information. Jadi kalau sudah ada topiknya, buat idenya dan cari informasi tentang topik yang akan kita buat tersebut. Salah satu, lihat contoh di sini. Di sini ada beberapa foto yang saya tampilkan, anak-anakku sekalian. Anda mengenal mereka? Iya, ini our Head of Education in Sulawesi, Bapak Iqbal Najamuddin, sedang mengunjungi pameran P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang diadakan di SMA Negeri 3 Maros. Dan kejadiannya kapan? Kita bikin beritanya pelan-pelan di sini. Ya, sekarang kita menentukan dulu siapa yang ada dalam foto tersebut. Misalnya Bapak Kepala Dinas ya. Bisa kita lihat di sini ada Head of Education. Apa? Exhibition ya. Pameran. P5. Kapan kejadiannya? Jadi kejadiannya itu on Tuesday, hari Selasa. Misalnya Tuesday, atau langsung saya tulis tanggalnya 24 sampai 25 Oktober ya. Where? SMA Negeri 3. SMA 3 Maros. How? Di sini exhibition. Di sini kenapa ada di situ adalah expedition, pameran. Di sini project P5 misalnya. Atau ini ada yang saya sudah buat ya. Coba lihat. Kita lihat satu-satu. Siapa yang ada dalam gambar tersebut tadi adalah the Head of Education Department and the Head of SMA Negeri 3 Maros dan all his staff dan semua staff-staffnya. Apa yang akan terjadi? Opening project for strengthening Pancasila Student Profile Exhibition. Kapan? Tanggal 24 sampai 25 Oktober 2023 dan tempatnya di mana? UPT SMA Negeri 3 Maros. How? Exhibition of project, singing contest, poetry contest, and why? To strengthen the project of the students. Jadi kita bikin pre-writingnya seperti ini dulu. Apa-apa yang akan kita masukkan, kemudian sebentar kita elaborasi, kita nyambungkan satu-satu. Bisa ditambahkan atau bisa juga dikurangi. Yang penting kita sudah punya, we have basic information about that. What we are going to write itu sudah ada basic-basicnya. Dasar-dasarnya ini akan kita tulis. Alright? Okay, now we start writing. Kalau start writing, pay attention the generic structure of the news. Apa tadi generic structure-nya? Newsworthy event, background, and source. Coba lihat newsworthy event-nya. Who, what, when, and where. Jadi kita bisa tulis-tulis seperti ini anak-anakku sekalian. The Head of Education Department visit SMA Negeri 3 Maros to open the exhibition on October 24, 2023. How and why? To show the students project and to strengthen the brotherhood and friendship between all students at Maros Regency. When and where? 24 until 25 October 2023 at SMA Negeri 3 Maros. By this event, Independence Curriculum News that all knows about that all students need can be fulfilled. Ini information yang lain, jadi nanti bisa ditambah, bisa dikurangi. Coba kita lihat di sini hasilnya. The Head of Education Iqbal Najamuddin visit SMA 3 Maros Regency to open the exhibition of project for strengthening Pancasila profile. SMA 3 was chosen as a host for the project exhibition because the location was strategic and the space was spacious enough. Ya. Jadi di situ dijelaskan kenapa dipilih why dan segala-galanya. Tapi setelah menulis seperti ini, kita revise lagi. Ini misalnya bahan mentahnya, draftnya ya. Jadi draftnya misalnya ini seperti ini. Baru kita lanjut step keempat. Step keempat apa? Editing and revising.
Revising yang pertama kita revising tentang structure-nya, apalagi tensesnya diperhatikan, adverb-nya, dan juga spelling and punctuation-nya. Coba kita lihat di sini. Misalnya tadi ini the head of education ya. Kita perhatikan satu-satu. Ini harusnya huruf apa? Huruf besar. Perhatikan, ini nama orang. Ini juga diperhatikan semua. The location was strategies and the space was spacious. Coba diperhatikan lagi yang during 2 weeks. Apalagi misalnya yang di sini ada tadi talent ya. Diperhatikan baik-baik satu-satu. Kalau memang sudah betul punctuationnya, kalimat-kalimatnya, okot-okotnya ya diperhatikan, baru kemudian setelah itu barulah kita mempublishnya. Tapi setelah ini belajar juga untuk reading the news ya. Kita belajar baca, kemudian kita sesudah itu baru dipublish. Because we are running out of the time, kita kehabisan waktu anak-anakku sekalian. Step terakhir yaitu publishing. Jadi kalau saya di sekolah itu anak-anak membuatnya, kemudian membacanya sebagai pembaca berita, kemudian dipublish di Instagram. Jadi anak-anak sudah punya aksi nyata setelah menulis, membaca, dan dipublish. Well, my smart students, after this, I'm really sure that your writing is ready to publish. Dan cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. I'm very happy here to meet you again. Salam hangat buat seluruh teman-teman saya di seluruh Sulawesi Selatan, Bapak dan Ibu guru dari Studio Smart School. Saya Faisal, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.